Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti dunia bingung. Bapak Ibu, para pecinta kuliner dan pejuang kesehatan di seluruh Indonesia. Mari kita bicara tentang sebuah mahakarya, sebuah warisan kebanggaan bangsa yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Siapa lagi kalau bukan nasi Padang? Bayangkan, saat kita masuk ke rumah makan Padang, mata kita langsung dimanjakan oleh puluhan piring lauk yang ditumpuk menjulang. Aroma rendang yang kaya rempah, gulai ayam yang kental menggoda, dendeng balado yang pedasnya menggetarkan jiwa. Nasi Padang bukan sekadar makanan, ia adalah sebuah perayaan. Tapi di balik perayaan itu, ada sebuah suara bisikan yang menakutkan dari para ahli gizi modern. Awas santan kental, awas kolesterol tinggi, awas garamnya banyak. Nasi Padang dicitrakan sebagai musuh kesehatan publik, sebuah bom kalori yang siap meledakkan pembuluh darah kita. Tapi Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa semua itu adalah pandangan yang sangat dangkal? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa para peneliti dari Eropa dan Amerika dibuat bingung setengah mati saat meneliti orang-orang Minang? Mereka menemukan sebuah paradoks, sebuah keajaiban. Mengapa para lansia di Sumatera Barat yang makan nasi Padang hampir tiap hari justru secara statistik memiliki angka penyakit jantung yang lebih rendah dan harapan hidup yang lebih panjang? Ini faktanya. Jika Bapak dan Ibu benar-benar ingin hidup lebih sehat, lebih berenergi, dan terbebas dari nyeri di sisa umur yang berkah ini, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Tuliskan di kolom komentar, "Saya siap belajar," sebagai tanda komitmen kita. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya membuat video ini bukan untuk mendorong Anda makan nasi Padang secara membabi buta, bukan. Tujuan saya adalah untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman besar dan membongkar sebuah rahasia kearifan nenek moyang kita yang begitu jenius, yang bahkan membuat para peneliti dunia modern harus berpikir ulang. Para peneliti itu bingung karena mereka hanya melihat iblis di dalam nasi Padang. Santan, lemak jenuh, garam. Tapi mereka buta. Mereka tidak melihat ada 3 malaikat pelindung yang tersembunyi di dalam bumbu-bumbu dan lalapannya. 3 malaikat inilah yang bekerja sebagai antidotum atau penawar racun alami yang menetralisir semua efek buruk dari lemak dan santan tersebut. Inilah yang membuat nasi Padang jika dikonsumsi dengan cara tradisional yang benar justru bisa menjadi makanan yang menyehatkan jantung. Selama ini kita telah ditipu oleh pandangan yang sepotong-sepotong. Kita takut pada makanannya, padahal kita seharusnya belajar dari kearifan di baliknya. Maka dari itu, siapkan diri Anda. Hari ini, saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan kuliner sekaligus perjalanan ilmiah. Saya akan bongkar tuntas 3 rahasia anti kolesterol dan pelindung jantung yang tersembunyi di dalam setiap piring nasi Padang. Saya akan tunjukkan bumbu apa saja yang menjadi pahlawannya dan mengapa mereka begitu dahsyat. Dan saya akan ceritakan kisah nyata dari seorang kakek perkasa di Bukit Tinggi yang menjadi bukti hidup dari keajaiban ini. Jika Anda ingin tahu bagaimana makanan terenak di dunia ini juga bisa menjadi salah satu yang paling menyehatkan, jika Anda ingin makan enak tanpa rasa bersalah, sebagai tanda cinta kita pada kuliner Indonesia, ketik di kolom komentar, "Saya cinta nasi Padang." Mari kita mulai membongkar rahasia ini. Rahasia pertama yang membuat para peneliti dunia garuk-garuk kepala adalah keberadaan Trisula Maut pemadam peradangan di dalam hampir semua masakan Padang.
Trisula maut ini adalah 3 serangkai bumbu rimpang yang menjadi pondasi utama, kunyit, jahe, dan lengkuas. Saat kita makan rendang atau gulai yang penuh lemak jenuh, lemak tersebut bisa memicu peradangan tingkat rendah di dinding pembuluh darah kita. Peradangan inilah luka awal yang nantinya akan ditambal oleh kolesterol hingga akhirnya membentuk plak penyumbatan. Nah, sebelum lemak itu sempat menciptakan kerusakan, pasukan pemadam kebakaran dari 3 bumbu ini sudah datang terlebih dahulu. Kunyit dengan senyawa supernya yang bernama kurkumin adalah agen antiinflamasi terkuat di alam. Ia bekerja memblokir molekul-molekul pemicu peradangan, menjaga agar dinding pembuluh darah kita tetap mulus dan tidak terluka. Jahe dengan gingerolnya tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga berfungsi sebagai pengencer darah alami yang lembut, memastikan darah tetap mengalir lancar dan tidak mudah menggumpal. Dan lengkuas yang sering dianggap hanya sebagai penyedap, mengandung antioksidan bernama galangin yang juga memiliki efek anti peradangan yang kuat. Bayangkan, dalam setiap suapan kuah gula yang kental itu, kita tidak hanya menelan santan, tapi kita juga menelan ribuan molekul kurkumin, gingerol, dan galangin yang siap siaga melindungi pembuluh darah kita. Ini adalah sebuah desain kuliner yang sangat jenius. Nenek moyang orang Minang sudah tahu sejak ratusan tahun lalu, jika Anda memasak sesuatu yang keras seperti lemak dan santan, Anda harus menyeimbangkannya dengan pasukan pelindung yang sama kuatnya. Rahasia kedua yang menjadi jawaban mengapa lemak di dalam nasi Padang seolah tidak menumpuk di badan. Rahasianya adalah sang api pembakar lemak, yaitu cabai merah. Masakan Padang tanpa cabai ibarat sayur tanpa garam. Hampir semua hidangannya, dari rendang, dendeng balado, hingga gulai, menggunakan cabai giling dalam jumlah yang sangat banyak. Kita sering menganggap cabai hanya sebagai pemberi rasa pedas. Padahal, di balik rasa pedasnya itu, tersembunyi sebuah senyawa ajaib bernama kapsaisin. Kapsaisin inilah yang memberikan sensasi panas dan terbakar di lidah kita. Tapi di dalam tubuh, sensasi panas ini diterjemahkan menjadi sebuah sinyal bagi sistem metabolisme kita untuk menyala lebih tinggi. Kapsaisin terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan termogenesis, yaitu proses pembakaran kalori dan lemak di dalam tubuh untuk menghasilkan panas. Jadi saat kita makan rendang yang berlemak, di saat yang sama, kapsaisin dari bumbunya sedang memerintahkan tubuh kita untuk, ayo, bakar lemak itu sekarang juga. Ini adalah sebuah mekanisme penyeimbang yang luar biasa. Selain membakar lemak, kapsaisin juga memiliki manfaat dahsyat lainnya bagi jantung. Ia terbukti bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Menurunkan tekanan darah dengan cara membuat pembuluh darah lebih rileks dan juga memiliki sifat anti pembekuan darah. Jadi rasa pedas yang kita nikmati itu bukan hanya sekedar sensasi, itu adalah sebuah terapi kardiovaskular yang sedang bekerja melindungi jantung kita dari efek buruk lemak jenuh. Rahasia ketiga, dan ini adalah kunci yang paling sering dilupakan oleh orang-orang yang makan nasi Padang di luar Sumatera Barat, yaitu sang pasukan spons pembersih usus, yaitu lalapan daun singkong rebus. Perhatikan, di setiap rumah makan Padang yang otentik, mereka akan selalu menyajikan sepiring besar atau semangkuk penuh rebusan daun singkong secara gratis. Ini bukan sekedar pelengkap Bapak Ibu. Ini adalah bagian terpenting dari sistem pertahanan nasi Padang. Daun singkong rebus kaya akan 2 hal, serat dan kalium. Serat larut yang tinggi di dalam daun singkong bekerja seperti spons super di dalam usus kita. Saat kita makan gula yang berlemak, di saat yang sama, serat ini akan datang, mengikat sebagian molekul lemak dan kolesterol dari kuah santan itu, lalu mengawalnya keluar dari tubuh melalui kotoran sebelum sempat diserap.
Ia secara efektif mengurangi jumlah lemak dan kolesterol yang masuk ke aliran darah kita. Inilah mengapa orang Minang asli akan selalu mengambil porsi daun singkong yang banyak untuk menyeimbangkan porsi lauknya. Selain itu, daun singkong juga kaya akan kalium. Seperti yang kita tahu, masakan Padang cenderung tinggi garam atau natrium yang bisa menaikkan tekanan darah. Kalium bekerja sebagai lawan alami dari natrium. Ia akan membantu tubuh kita membuang kelebihan garam melalui urin, sehingga efek kenaikan tekanan darah bisa direbam. Jadi daun singkong rebus ini adalah petugas kebersihan sekaligus penyeimbang tensi yang disediakan gratis di meja makan. Sebuah kearifan yang luar biasa. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya saat berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya bertemu dengan seorang kakek pedagang di Pasar Atas, namanya Engku Malin. Usianya sudah 85 tahun. Beliau masih tegap, bugar, dan setiap hari masih bersemangat melayani pembeli. Saya mengobrol dengan beliau, dan beliau bercerita bahwa sejak ia muda, makan siangnya tidak pernah berubah. Nasi di lapau langganannya di seberang pasar. Karena penasaran, saya ikut makan siang bersama beliau. Beliau memesan nasi dengan gulai tunjang, kikil kesukaannya. Salah satu lauk paling berlemak. Awalnya saya ngeri, tapi saya perhatikan cara beliau makan. Pertama, beliau meminta nasi hanya setengah porsi. Kedua, beliau mengambil porsi rebusan daun singkongnya hampir sama banyaknya dengan porsi nasinya. Ketiga, sambal lado mudo, sambal hijau yang kaya cabai, beliau campurkan dengan lahap. Dan minumnya, teh tawar panas tanpa gula. Setelah makan, saya memberanikan diri untuk memeriksa tekanan darahnya. Hasilnya, 125/80. Sempurna untuk usianya. Kadar kolesterolnya pun menurut pengakuannya selalu dalam batas normal. Engku Malin adalah bukti hidup. Beliau tidak menghindari makanan enak, tapi beliau secara naluriah mengikuti kearifan nenek moyangnya dalam menyeimbangkannya. Beliau mendapatkan serangan lemak dari gulai tunjang, tapi di saat yang sama, beliau mengirimkan 3 pasukan pelindung. Pasukan anti peradangan dari bumbu trisula, pasukan pembakar lemak dari cabai, dan pasukan pembersih dari daun singkong. Itulah rahasia mengapa jantungnya tetap sehat. Dari sini kita bisa belajar aturan emas makan nasi Padang secara sehat. Pertama, jangan rakus dengan nasi, cukup setengah porsi. Biarkan lauk dan bumbunya yang menjadi bintang utama. Kedua, wajib dan perbanyak porsi sayur rebusnya, terutama daun singkong. Anggap itu sebagai obat penetralisir lemaknya. Ketiga, jika Anda khawatir, pilihlah lauk yang lebih aman seperti ikan bakar atau ayam panggang yang bumbunya tetap kaya rempah. Keempat, kurangi menyiram nasi dengan kuah gula yang terlalu banyak. Cukup sedikit saja untuk rasa. Dan kelima, selalu akhiri dengan minuman hangat tawar seperti teh atau air jeruk hangat. Jangan pernah memesan es teh manis yang akan menambah beban gula bagi tubuh Anda. Dengan mengikuti aturan ini, Anda tetap bisa menikmati kelezatan nasi Padang tanpa harus merasa bersalah atau takut. Anda justru sedang melakukan sebuah terapi rempah yang menyehatkan. Bapak Ibu yang saya cintai, hari ini kita telah belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita belajar bahwa di balik makanan yang kita takuti, seringkali tersembunyi kearifan yang luar biasa. Nasi Padang adalah bukti bahwa nenek moyang kita adalah para alkemis kuliner yang jenius. Mereka tahu cara menyeimbangkan racun dengan penawarnya dalam satu piring yang sama. Ini adalah sebuah kekayaan budaya dan ilmu gizi yang harus kita banggakan. Jangan lagi kita memandang nasi Padang dengan tatapan takut. Pandanglah ia dengan rasa hormat dan kagum. Dan yang terpenting, nikmatilah dengan cara yang cerdas dan seimbang, seperti yang telah dicontohkan oleh Engku Malin dan para lansia sehat di Tanah Minang. Bapak Ibu yang saya cintai, jika Bapak dan Ibu merasa video ini telah membuka wawasan baru dan membuat Anda semakin bangga dengan kuliner Indonesia, maka bantulah saya untuk menyebarkan kebanggaan ini. Tekan tombol suka dan bagikan video ini ke semua teman dan keluarga Anda.
Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa makanan terenak di dunia ini juga menyimpan rahasia kesehatan yang membuat para peneliti bingung. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar kita bisa terus membongkar rahasia-rahasia menakjubkan lainnya dari dapur Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati nasi Padang dengan lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.